Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiatul Munawwaroh dengan NIM 61201230377. Video ini untuk pemenulis tugas ulangan tengah semester mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang materi dari pertama dan sampai materi 6. Yang materi pertama itu ada konsep dasar manajemen. Manajemen merupakan salah satu aspek fundamental dalam menjalankan organisasi, baik yang berskala besar maupun kecil. Dalam dunia bisnis, khususnya pada koperasi dan usaha kecil dan menengah ataupun UMKM, pemahaman terhadap konsep dasar manajemen menjadi sangat penting guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya. Di sini ada pengertian manajemen. Manajemen dalam bisnis merupakan sebuah perencanaan, pengkoordinasian, pengintegrasian, pembagian tugas, pengorganisasian, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan bisnis tertentu dalam suatu perusahaan atau organisasi. Di sini ada karakteristik. Yang pertama ada universal, ada manajemen berorientasi pada tujuan, dan yang ketiga ada proses berkelanjutan, yang keempat ada multidimensional, dan yang kelima ada kegiatan kelompok, yang keenam ada fungsi dinamis, yang ketujuh ada kekuatan tidak berwujud. Dan di sini ada unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen terdiri dari 7M plus 1I menurut Usman 2009 dan Henry Fayol 6M, yaitu sebagai berikut. Man adalah manusia, material barang, mesin, money uang, metode, market pasar, minut, waktu. Dan di sini ada fungsi manajemen ada 4. Yang pertama fungsi perencanaan, yang kedua ada fungsi pengorganisasian, dan yang ketiga ada fungsi pelaksanaan, dan yang keempat ada fungsi pengendalian. Dan di sini juga ada jenis-jenis manajemen. Yang pertama ada manajemen produksi, yang kedua manajemen pemasaran, dan yang ketiga ada manajemen keuangan, dan yang keempat ada manajemen sumber daya manusia atau bisa dibilang SDM, dan yang kelima manajemen operasional, yang keenam manajemen informasi, dan di sini juga ada tingkatan manajemen. Yang pertama ada manajemen puncak, yaitu top level manajemen, dan yang kedua ada manajemen menengah yang bisa disebut middle level management, dan yang ketiga ada manajemen operasional lower level management. Dari kesimpulan materi di atas, yaitu manajemen dalam bisnis merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen memiliki karakteristik universal, berorientasi pada tujuan, multidimensional, beserta bersifat dinamis. Unsur-unsur manajemen meliputi manusia, material, mesin, uang, metode, pasar, dan waktu. Dan materi kedua ada koperasi. Di sini ada latar belakang koperasi, yaitu koperasi adalah organisasi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip kebersamaan dan gotong royong. Sejarah koperasi dimulai di Eropa pada abad ke-18, dipelopori oleh Robert Owen, seorang reformis sosial dari Skotlandia yang diprihatin terhadap kondisi buruh di pabrik. Ia memperkenalkan konsep koperasi sebagai cara untuk membuat pekerjaan mendapatkan keuntungan yang lebih adil. Sejarah dan perkembangan koperasi di Indonesia. Koperasi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan beragam, dimulai dari masa penjajahan hingga saat ini. Konsep koperasi mulai dikenal di Indonesia pada awal abad ke-20, ketika masyarakat mulai menyadari pentingnya bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.
Salah satu momen penting dalam sejarah koperasi di Indonesia adalah pada tahun 1896, ketika seorang tokoh bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi yang dikenal sebagai Koperasi Serba Usaha di Yogyakarta. Kebijakan pemerintah dan regulasi koperasi. Kebijakan pemerintah terhadap koperasi telah mengalami berbagai perubahan sesuai dengan situasi politik dan ekonomi yang berkembang. Beberapa tonggak penting dalam regulasi koperasi di Indonesia antara lain: yang pertama ada Undang-Undang Dasar Nomor 79 Tahun 1998 tentang Perkumpulan Koperasi. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Dan yang keempat ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dan yang kelima ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dibatalkan oleh MK tahun 2014. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung perkembangan koperasi seperti penyediaan dana reguler, peningkatan kapasitas SDM koperasi, fasilitas akses pasar dan penguatan pelembagaan koperasi dalam perjalanannya. Koperasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya partisipasi anggota, keterbatasan modal, kurangnya SDM yang berkualitas dalam pengelolaan koperasi, kelemahannya daya saing produk koperasi, perubahan lingkungan bisnis yang cepat, yang keenam isu globalisasi dan liberasi ekonomi, dan ketujuh perkembangan teknologi digital. Sisi lain, koperasi juga memiliki peluang untuk berkembang, antara lain ada kebutuhan masyarakat akan lembaga ekonomi berbasis komunitas yang dapat dipercaya. Dan yang kedua ada potensi ekonomi lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal. Yang ketiga ada peluang digitalisasi koperasi untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan. Dan yang keempat ada tren ekonomi berbagi seperti sharing ekonomi dan ekonomi kolaboratif. Dan yang kelima ada dukungan kebijakan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan. Koperasi di era digital. Di era digital saat ini, koperasi juga harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Banyak koperasi yang mulai memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan mereka. Melalui platform digital, anggota koperasi dapat lebih mudah melakukan transaksi, mendapatkan informasi, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini adalah langkah positif menuju koperasi yang lebih modern dan inklusif. Dari kesimpulan materi di atas adalah koperasi telah menjadi bagian penting dalam sejarah dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Berawal dari gagasan Robert Owen di Eropa hingga perkenalan di Indonesia oleh Patih R. Arya Wirya Atmaja pada tahun 1896. Koperasi terus berkembang sebagai solusi bagi masyarakat untuk menghadapi masalah ekonomi, terutama dalam menghadapi jeratan hutang rentenir. Perjalanan koperasi Indonesia tidak selalu mulus. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, koperasi lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan penguasa. Namun setelah Indonesia merdeka, koperasi mulai mendapatkan tempat yang lebih jelas dalam sistem ekonomi nasional. Hal ini ditandai dengan diadakannya Kongres Koperasi pertama pada tahun 1947 serta lahirnya berbagai regulasi yang mengatur perkoperasian di Indonesia. Materi yang ketiga ada konsep dasar koperasi sebagai organisasi bisnis. Definisi organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang, dua atau lebih secara formal, dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi koperasi.
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan individu satu badan. Hukum koperasi dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui prinsip gotong royong dan demokrasi ekonomi. Dan di sini ada prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama ada keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Setiap keanggotaan atau anggota secara sukarela memberikan modalnya sendiri untuk digabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan keanggotaan bersifat terbuka. Bermaksudnya terbuka untuk siapa saja yang mau menjadi anggota koperasi tersebut. Dan yang kedua, ada pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Karena setiap keanggotaan koperasi bebas berpendapat, tetapi yang dimaksud bebas berpendapat harus memakai aturan yang jelas berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi masyarakat berdasarkan asas kekeluargaan demi mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang berupa. Dan yang ketiga ada kemandirian. Setiap anggota mempunyai peran tugas dan tanggung jawab masing-masing atas setiap usaha itu sendiri. Selain itu, anggota koperasi dituntut berperan secara efektif dan upaya mempertinggi kualitas dan bisa mengelola koperasi dan usaha itu sendiri. Dan yang keempat ada kerjasama antar koperasi. Adanya hubungan kerjasama antar koperasi atau dengan koperasi lainnya untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama, dan dengan adanya kerjasama antar koperasi dapat mewujudkan kerjasama tersebut. Dan di sini ada fungsi dan tujuan koperasi. Yang pertama ada membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial. Dan kedua ada berperan serta secara efektif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Dan di sini juga ada jenis-jenis koperasi. Yang pertama ada koperasi konsumen, yang kedua ada koperasi produsen, dan yang ketiga ada koperasi jasa, dan yang keempat ada koperasi simpan pinjam. Organisasi koperasi. Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerjasama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah koperasi. Di samping tumbuhnya koperasi menjadi pelaku usaha menengah dan besar, banyak tumbuh koperasi yang baru dengan skala kecil yang membutuhkan pembinaan agar bisa menjadi pelaku ekonomi yang mampu bersaing dan pelaku usaha lainnya. Dan di sini ada struktur organisasi. Yang pertama ada rapat anggota, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat diadakan minimal sekali dalam setahun untuk menetapkan kebijakan umum, memilih pengurus, dan mengesahkan laporan keuangan. Dan yang kedua ada pengurus, terdiri dari anggota yang terpilih dalam rapat anggota. Pengurus bertanggung jawab untuk mengelola koperasi dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh rapat anggota. Tugas mereka termasuk menyusun rencana kerja dan laporan keuangan. Dan yang ketiga ada badan pengawas. Tugas badan pengawas adalah untuk mengawasi pengurus dalam menjalankan tugasnya. Mereka memastikan bahwa semua kegiatan koperasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi, kesimpulan di atas adalah konsep dasar koperasi sebagai organisasi bisnis menekankan pentingnya kolaborasi dan partisipasi aktif anggota dalam mencapai tujuan ekonomi bersama. Koperasi berfungsi sebagai wadah di mana individu atau badan hukum bersatu untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong dan demokrasi sebagai untuk organisasi yang berorientasi pada kesejahteraan anggotanya. Koperasi mengedepankan nilai-nilai anggota.
Di keempat ada konsep dasar UMKM. Di sini ada pengertian UMKM. Pengertian UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini adalah sektor ekonomi penting di Indonesia yang berdiri dari berbagai jenis usaha yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, atau badan usaha dengan skala kecil hingga menengah. Dan di sini ada peran penting UMKM. Berikut adalah beberapa aspek utama mengenai peran penting UMKM dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama ada penggerak utama ekonomi nasional. Dan yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga ada meningkatkan devisa negara. Dan yang keempat ada pilar penting di masa krisis. Yang kelima mengentaskan kemiskinan. Dan yang keenam ada meratakan tingkat perekonomian. Yang ketujuh sumber devisa melalui ekspor. Yang kedelapan ada kontribusi terhadap PDB. Dan yang kesembilan ada pengembangan inovasi dan kewirausahaan. Dan yang 10 penggerak ekonomi lokal. Yang ke-11 peran dalam pemberdayaan perempuan. Dan yang ke-12 ada peningkatan daya saing nasional. Di sini juga ada karakteristik UMKM. Karakteristik UMKM merupakan kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku usaha dalam menjalankan usahanya. Karakteristik pun menjadi pembeda antara pelaku usaha sesuai dengan skala usaha. Dan di sini ada asas dan tujuan usaha mikro kecil menengah atau bisa disebut UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Asas berdiri dari yang pertama asas kekeluargaan, yang kedua asas demokrasi ekonomi, yang ketiga asas kebersamaan, dan yang keempat ada asas efisiensi berkeadilan, yang kelima asas berkelanjutan, yang keenam asas berwawasan lingkungan, yang ketujuh ada asas kemandirian, yang kedelapan asas keseimbangan kemajuan, dan yang kesembilan ada asas kesatuan ekonomi nasional. Dan di sini juga ada prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM. Prinsip pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yang telah bertuang pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, yaitu yang pertama ada penumbuhan kemandirian, dan yang kedua ada berwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dan yang ketiga ada pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan yang keempat ada meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan yang kelima ada penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengadilan secara terpadu. Sedangkan tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah tertuang pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu yang pertama mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Dan yang kedua ada menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Dan yang ketiga ada meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Dan di sini juga ada kategori bisnis UMKM. Merupakan kategori bisnis yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Kategori ini dibedakan berdasarkan kriteria tertentu yang meliputi ukuran usaha, jumlah karyawan, dan omset tahunan. Dan di sini juga ada ruang lingkup UMKM. Ruang lingkup UMKM mencakup berbagai sektor dan jenis usaha yang berkontribusi pada perekonomian. Jadi kesimpulan materi di atas adalah UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai penyedia pelanggan kerja, pendorong inovasi, maupun pemerataan ekonomi. Dengan memahami kategori dan ruang lingkup UMKM, diharapkan
pelaku usaha dapat mengoptimalkan potensi yang ada dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Materi yang kelima ada karakteristik UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan di Indonesia. UMKM mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari perdagangan, produksi, hingga jasa. Pemahaman tentang karakteristik UMKM sangat diperlukan untuk mengidentifikasi strategi yang tepat dalam mendukung pertumbuhan mereka, baik dari segi kebijakan pemerintah, akses keuangan, maupun pelatihan sumber daya manusia. Dengan memahami karakteristik UMKM secara lebih mendalam, berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, dapat memberikan dukungan yang lebih efektif dalam mengembangkan UMKM di Indonesia. Dan di sini juga ada ciri-ciri UMKM. Yang pertama, belum melakukan manajemen atau pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya atau usahanya lebih menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Dan yang kedua ada pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. Dan yang ketiga ada pada umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir atau tengkulak. Dan yang keempat ada umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Dan yang kelima ada tenaga kerja atau karyawan yang memiliki pada umumnya kurang dari 4 orang anggota dari suatu koperasi tertentu, biasanya berskala mikro. Dan yang keenam ada perputaran usaha umumnya cepat, mampu menyerap dana yang relatif besar. Dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usahanya tetap berjalan, bahkan mampu berkembang karena biaya manajemennya relatif rendah. Dan yang ketujuh ada pada umumnya pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan atau asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Dan yang kedelapan ada jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tepat atau bisa berganti sewaktu-waktu. Mengingat pentingnya peran UMKM, pemerintah berusaha untuk mewadahi dan mendukung kemajuan UMKM. Upaya tersebut terus dilakukan, apalagi kondisi UMKM sangat menurun pada tahun 2020 sampai 2021, yaitu 2 tahun pertama terjadinya pandemi COVID-19 berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Unit Nation Development Program (UNDP) dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia. Pada saat itu, lebih dari 48% UMKM menghadapi masalah bahan baku, 77% kehilangan pendapatan, 88% UMKM kehilangan permintaan produk, dan bahkan 97 UMKM kehilangan nilai aset. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, ke depan pada tahun 2024, UMKM harus naik kelas dan lebih modern. UMKM juga harus dapat berkiprah di pasar digital, meskipun hal tersebut tidak mudah. Hal ini disebabkan ada beberapa tantangan yang dihadapi UMKM di pasar digital. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan kemampuan pelaku UMKM untuk mengadopsi teknologi digital dan literasi digital. Digitalisasi UMKM tidak hanya sekedar mengembangkan produk melalui pemasaran online untuk memperluas pangsa pasar, melainkan juga mengubah cara berpikir UMKM tentang penggunaan teknologi digital dalam hal pembiayaan,
banyak UMKM masih belum dapat menyusun laporan pembukuan dan administrasi keuangan secara digital dari segi produksi maupun UMKM untuk memenuhi standarisasi produk seringkali menghalangi keinginan UMKM untuk memperluas pasar ekspor berbasis digital. Hal ini yang mampu menghambat aktivitas digital ekonomi, terutama bagi UMKM adalah regulasi dan prosedur bisnis lintas batas yang kompleks, mahal dan memakan waktu, inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas atau perizinan, pembiayaan, branding dan pemasaran sumber daya manusia, standarisasi dan sertifikasi, pemerataan pembinaan, pelatihan dan fasilitas, serta basis data tunggal adalah tantangan lain ke depan yang harus diatasi oleh UMKM. Solusinya, pada tahun 2024 akan dilakukan inkubasi bisnis untuk melakukan UMKM yang sudah memiliki kemampuan digital untuk memasarkan produknya. Pemerintah juga harus mendorong UMKM untuk menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pasaran dan permodalan, peningkatan operasi bisnis, peningkatan inovasi dan daya asing, dan meningkatkan pendapatan UMKM. Kegiatan pendampingan bisnis juga diberikan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan bisnis dan untuk meningkatkan jumlah penjual UMKM. Kesimpulan materi di atas adalah UMKM memiliki karakteristik khas yang membedakan dari perusahaan besar seperti keterbatasan modal, jumlah karyawan yang sedikit, pasar yang lebih lokal, serta fleksibilitas dalam inovasi. Kepemilihan UMKM umumnya bersifat individu atau keluarga dan masih banyak yang belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik, legalitas usaha, serta akses ke perbankan. Meski memiliki banyak keunggulan seperti daya tahan terhadap krisis ekonomi dan perputaran usaha yang cepat, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menghadapi era digital. Kendala utama yang dihadapi meliputi literasi digital yang rendah, sulitnya pembiayaan, kendala produksi dalam memenuhi standar, serta regulasi bisnis yang kompleks. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah berupaya mendorong digitalisasi UMKM melalui program inkubasi bisnis, pendampingan dan fasilitasi dalam penggunaan teknologi. Dengan adopsi teknologi digital yang lebih baik, UMKM diharapkan dapat meningkatkan daya saing, memperluas pasar, serta meningkatkan pendapatan. Materi yang terakhir adalah kaitan UMKM dan koperasi. Latar belakangnya adalah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta koperasi merupakan dua pilar penting dalam membangun struktur ekonomi nasional dan inklusif dan berkeadilan. UMKM berkontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi, terutama pada masa-masa krisis. Di sisi lain, koperasi hadir sebagai wadah kolektif yang memperkuat posisi tawar masyarakat kecil dalam beraktivitas ekonomi. Melalui prinsip kebersamaan dan demokrasi ekonomi, keterkaitan antara UMKM dan koperasi menjadi semakin penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Koperasi dapat menjadi instrumen yang memperkuat UMKM dan dalam aspek pembiayaan, produksi maupun pemasaran. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan pemerataan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, serta mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dan di sini ada UMKM dan pengembangannya. UMKM dan pengembangannya. Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan
atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Dari perspektif dunia, diakui bahwa UMKM memainkan suatu peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya negara-negara sedangkan perkembangan NSB, tetapi juga di negara-negara maju NB. UMKM dan pengembangannya dalam 2 dekade terakhir, UMKM menunjukkan perkembangan pesat seiring memudahkan teknologi informasi dan komunikasi. Transformasi digital membuka peluang besar bagi UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas melalui platform online. Pemerintah juga turut mendorong perkembangan ini melalui berbagai program pelatihan, akses pembiayaan melalui kredit usaha rakyat atau KUR, hingga fasilitas pemeran produk. Koperasi dan pengembangannya. Koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi di Indonesia. Koperasi diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan memperkuat posisi tawar masyarakat kecil dalam kegiatan ekonomi. Jenis koperasi di Indonesia beragam, mulai dari koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, hingga koperasi jasa peranan koperasi di bidang ini. Di antaranya yaitu, yang pertama ada menjadi pendorong bagi para anggotanya untuk memiliki semangat kerja sama dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang lebih baik. Yang kedua ada membantu terciptaannya suatu tatanan sosial dan bersifat demokratis, serta melindungi hak dan kewajiban semua orang. Dan yang ketiga ada membantu terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai. Koperasi dan perkembangannya, peranan koperasi sangat terasa dalam pembangunan nasional di bidang ekonomi karena koperasi banyak berperan dalam hal tersebut. Di antaranya yang pertama ada membantu meningkatkan penghasilan dan memakmuran khususnya anggota dan masyarakat pada umumnya. Dan yang kedua ada membantu peningkatan kemampuan usaha baik per orang maupun masyarakat. Dan yang ketiga membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Dan yang keempat ada membantu usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan yang kelima, menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokratis. Dan yang keenam, membantu pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi anggota khususnya dan masyarakat umumnya. Dan yang ketujuh ada memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Yang kedelapan ada koperasi dapat menjadi pencipta pasar baru dan sumber inovasi. Yang kesembilan menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Di sini juga ada kaitan UMKM dan koperasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Kaitan UMKM, koperasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional, keterkaitan antara UMKM dan koperasi sangat kuat dan saling mendukung. Koperasi dapat menjadi lembaga yang menyediakan fasilitas bagi UMKM untuk memperoleh modal usaha dengan mempersyaratkan yang lebih ringan dibandingkan lembaga keuangan formal. Selain itu, koperasi produsen menguatkan pelaku UMKM bergabung dalam skala produksi lebih besar untuk menekankan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Dalam konteks pemasaran, koperasi konsumen dapat menjadi jaringan distribusi bagi produk-produk UMKM, membantu memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal. Koperasi juga dapat memberikan pelatihan dan pendampingan manajerial kepada pelaku UMKM sehingga meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha. Dengan demikian,
Sinergi UMKM dan koperasi tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif melalui penguatan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Hubungan ini mampu menciptakan perataan ekonomi, mengurangi ketimbangan nasional, serta memperkuat kemandirian ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan global. Kesimpulan materi di atas adalah UMKM dan koperasi adalah dua entitas penting dalam membangun struktur ekonomi nasional yang tangguh dan inklusif. UMKM meningkatkan peran vital dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sementara koperasi memberikan dukungan strategis melalui pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran. Perkembangan kedua sektor ini menunjukkan potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Namun, tantangan seperti akses modal, kemampuan manajerial, dan adaptasi terhadap teknologi masih perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya sinergis antara pemerintah, pelaku usaha, dan koperasi untuk mengoptimalkan potensi UMKM dan koperasi dalam membangun ekonomi nasional yang lebih kuat. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.